Ada. Yo, Maman, silahkan masuk. Lama kita ada tamuan nih. Tamuan deh. What's up, bro? Assalamualaikum. Buat santai. Tio, Oi, main game nggak kita? gas kan? Iya. Apa mainnya? Aku di boy. ML. Aku di boy. Ayo kita main bertiga. Guys. Gas. Tio. Oi, habis ini kamu jadi gak pindah ke BJB? Jadi enak. 2 hari lagi di sini aku. Rospang juga. Habis itu kayaknya kamu ke Dakas sini lagi lah. Itu lagi dah. Kawan keluarganya ada juga. Kebanyakan pandir. Ano dulu di band itu nah, Martis nah. Oke, Martis. Kayaknya aku beli dulu ada orang. Ya abah. Ya Pak. Apa yang lain ya? Hati. Ya. Wah, iya. Dulu lah. Yo Ki. Ki. Ini kuncimu ketinggalan wae. Oh, iya kah? Oh, udah mau kunci, mau hidup pun dengan kita. Makasih lah. Yuk, Dulu aku nah. hati-hati yuk. Di mana? Mana kau? Oke, kan. Insya Allah di Unlam. Oh iya bang? Insya Allah di Unlam juga. Oh, temen aku di Unlam. Sama. Apa lu buang sampah kan di bubur? Untuk apa nih? Kecuali mau anak iki jadi sponsor lah. Pamit benar.
Dipasangin deh. Dipasangin dulu. Masih ada. Enak bagian lagi. Iyalah. Hah? Iyalah. Enak bagian lagi membet. Wih. Ya pakai deh. Guru, investor sukses, entrepreneur, Pangdam. Berhasil melupakannya. Yes. Mesin juga. Wah, jadi steker ya. Wedding steker fotonya. Foto. Oh, baik. Tadi ngomong-ngomong ada. Jan. Anam cedingan. Beberapa ekor monyet mendasarkan. Pokoknya Ikam, kami ini alahan pada keluarga Ikam. Ikam kia bapak kiai. Namun masalah hal unik nih banyak bang ya, kalau keunikan kawan-kawanku dulu nyatanya keunikan kawanku ini banyak banget ada dikisahin kan, manusia ini lain-lain kan. Mulai lagi ke 10 kami ini bang kawan, uangnya unik-unik, ada yang pengajuan, ada yang penangisan, ada yang panggapan, yang unik-unik kok bang. Belum lagi pas gue kelas 12 nih kawan aku ini pulang pindah aku aja bang deh. Nya keunikan kalau mulai kelas 10 tuh uniknya lain-lain sampai kelas 12 lain. Kalau unik yang paling berkesan sama sekolah ada sih, cuman kan kelas 10 daging, kelas 11 pakai sesi, kelas 12 hanya menang turunan. Hal unik saat sekolah banyak dan salah satunya tulak apa minggir. Ya kurang lebih sih
maksudnya tuh kita tuh banyak menemui manusia-manusia dengan bermacam-macam kayak gitu. Iya. Nah, terus kita banyak kegiatan juga di sini kan. Ya mungkin itu aja sih. Palingan pas kelas 12 nih nagam, soalnya kan kayak turunan begataan sudah. Jadinya kayak bakawanannya tuh nah yang kami kayak mulai kakak deh begataan. Kalau kelas 10 kan kelas 11 kan ada piano. Hal unik di sekolah adalah teman saya yang gak ada unik, gak ada kurang jelas ya kurang lebih gitu. Ya hampir sama teman-teman ulun yang di sebelah nih. Ya cuma sedikit berbeda lah, kawanan ulun ini terutama lakiannya agak sedikit autis dan skijo. Itu aja bang, itu unik benar tuh. Kali cari kawan skijo lawan autis tuh ya, itu jahan. Banyak yang mungkin tuh kada kawa diceritakan, kenangannya banyak benar. Habis itu saking banyaknya tuh kada kawa dikisahkan, kayak terkait lingkungan sekolah, guru-guru yang baik, kawanan yang baik, pokoknya banyak benar kesannya yang sempat sekolah daring, COVID-19, banyak pokoknya. Hal unik dari saya selama sekolah di sini mungkin tertawa bersama teman-teman sekelas. Kalau yang masalah guru ya kalau favoritnya banyak sebenarnya, tapi salah satunya kita ambil dari Ibu Bella. Nah dari situ ulun mengambil apa tadi? Pelajaran favoritnya. Pelajaran favoritnya juga yaitu biologi. Sidin kada mengajar biologi, tapi ulun tuh pelajaran favorit yaitu biologi. Kalau guru favorit ya beliau. Alasannya apa alasannya? Alasannya beliau sangat bagus melajari anak-anaknya tuh dengan sopan. Habis itu kayak kada mengekang anak murid untuk harus bisa. Nah jadi itu aja. Jadi anak murid nih kayak lebih bahagia dapat guru yang seperti itulah. Guru favorit Bapak Emnor, karena Sidin tuh melajari itu sikap paham gitu nah. Dan mata pelajaran favoritku pendidikan Al-Quran, matematika wajib, sama fisika. Alasannya pertama ketujuh agama gitu nah, jadi milih PQ. Yang kedua karena gara-gara keterjulan gurunya Bapak Emnur, jadi suka juga pelajaran matematikanya. Untuk fisika ada alasan. Pelajaran favorit bahasa Inggris, guru favorit Bapak Soror karena Sidin yang melajari banting dan juga yang lain-lain. Nah, untuk pelajaran favorit dulu ya. Untuk pelajaran favorit itu adalah matematika wajib. Terus untuk guru favorit tentu saja Bapak idola saya, yaitu Bapak Ahmad Bahtiar. Alasannya karena beliau adalah guru sejarah. Sejarah adalah ilmu yang sangat tidak menyenangkan, tetapi beliau bisa membuat pelajaran dengan sangat menyenangkan. Untuk gurunya Bapak Emno lawan Ibu Bella, karena bila Bapak Emno tuh bila melajarinya sat-set gitu nah, jadi cepat bener paham. Mapelnya palingan matematika lawan olahraga. Pelajaran favorit saya tentu saja fisika, dan guru favorit saya Pak Emnor. Itu saja karena Sidin bapaknya santai dan tidak pemarah. Mantap. Guru favorit saya adalah Pak Emnor. Sidin mengajar matematikanya sangat seru dan asik, jadi mudah dipahami. Untuk mata pelajaran favorit saya adalah sejarah, walaupun saya anak IPA, saya suka sama sejarah, apalagi sejarah bangsa. Guru favorit banyak kayak Ibu Asti, Bapak Emnur, Ibu Bella. Sama kayak alasannya tadi, Bapak Emnur tuh menjelaskannya tuh cepat dipahami, soalnya kayak Sidin pakai rumus saurang, jadi simpel, cepat paham. Habis tuh Ibu Bella tuh karena Ibu Bella tuh kayak baik benar, pibesnya tuh ceria, jadi bila belajaran tuh kada sumpek-sumpek benar, kayak baikan kawa bukan hanya guru, tapi Sidin tuh juga bisa jadi kawan curhat juga. Mapel favorit saya MTK wajib, guru favorit saya Pak Emno, karena Sidin tuh menjelaskan kayak langsung paham kayak itu nah. Kalau yang masalah sahabat terbaik yaitu Sarifudin. Karena Sarifudin adalah sahabat yang terbaik dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, jadi beliau nih yang selalu mengawani ulun setiap harinya. Anak-anak tetap beliau. Untuk sahabat terbaik pertama Amalia, yang kedua Santi, karena keduanya selalu ada saat membutuhkan gitu nah, mendengarkan keluh kesah apa yang dalam hatiku gitu nah. Sahabat terbaik
banyak sahabat di sekolah ini dan salah satunya yang paling terbaik ada Mas Nasir, ada Muhammad Rifki, orangnya kadeda karena sedang mengajar les ekonomi. Woi, masya Allah. Dan ya banyak sahabat terbaik dan salah satunya mereka berdua dan juga yang megang kamera ya guys ya. Banyak sahabat terbaik. Sekolah ini sahabat kita semua ya. Kalau sahabat terbaik bagi saya tuh banyak sih. Tapi ada beberapa orang yang paling berkesan. Yang pertama Ehsan, yang kedua Maulidi, yang ketiga yang sedang menanya yaitu Mas Chandra. Saya ya. Alasannya apa alasannya? Alasannya ya karena mereka terbaik. Sahabat terbaik Gaudah Santi lawan Ispina. Kalau lawan Gaudahan Santi ini sudah gakat bener kayak frekuensi gitu. Nah jadinya bila berpandir kayak paham gitu. Misalkan kayak curhat apa-apa gancak mon Ispina tuh karena sudah kayak bakawan DGSD sekampung juga, jadi kayak tahu bener dia juga kayak apa sifatnya. Ya, sahabat terbaik saya yang tentunya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin yaitu Tio. Ya karena Tio ya sangat baik ya, bisa kita manfaatkan untuk keperluan lain-lain, misal ya apalah itu. Ya itu saja sih. Lawan orangnya ada setengah gila aja bang. Sip. Sahabat terbaik saya ya beberapa orang saja lah di kelas, mungkin seperti Aini sama Olet dan Nasir. Kalau Nasir ini dia terkenal sama autismenya sendiri dan Olet ini kayaknya skijo parah sedikit. Kalau Aini ini dia mau aja nemenin saya jalan-jalan kemana gitu. Sebenarnya banyak Bang, tapi yang termasuk tuh kami tuh bakirkel. Circle. Yang di kirkel tuh ada Amah, Muna, Siti Rahmah, Nija, Nadira. Jadi kami tuh bakirkel dari SMP. Jadi kami tuh bakirkel, tapi di situ banyak loh. Tapi yang jadi sahabat Banar tuh Nija. Karena kalau yang namanya kawan Banar, biasanya ada kalau kawan yang fake kayak bermuka dua yang menyambati kawan di belakang, padahal sahabat. Kami lawan Nija tuh kayak bujur-bujur kawan, kada bisa menyambati, kayak mendengari keluh kesah. Habis itu pas SMP tuh kami dasar sudah akrab banget kayak dang sanak. Bahkan kuitan kami tuh sudah masing-masing menganggap kami tuh anak. Sahabat terbaik mungkin orangnya ada di situ. Dek. Namanya Haji Ali. Alasannya karena sering nebeng. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi dan menjadi seseorang yang sukses dan bisa membanggakan orang tua. Yang ingin saya sampaikan untuk diri saya sendiri di masa depan, jangan lagi kelakuan kayak ini nah gitu nah ya apa ya, jangan lagi kelakuan tuh sama kayak kakak-kanakan atau apa kayak itu nah. Ubah sifat kita, ada selawasan sifat kita kayak itu, kita gin bisa dewasa kayak itu nah. Yang diucapkan ke diri masa depan, stay awake. Tetaplah kuat, tetaplah semangat berproses dan tetaplah hidup. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik, tambah dewasa gitu nah. Makin sabar dan bila ada masalah tuh kayak bujuk-bujuk cara mengatasinya. Jaga pola hidup supaya tidak operasi lagi. Lah tetap menjadi diri sendiri apapun yang terjadi. Supaya bisa jadi pribadi yang lebih baik juga. Jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi, soalnya kayak aku tuh kayak ekspektasi diri aku nih kayak harus bisa misalnya melakukan apa-apa nih hasilnya tuh harus sempurna. Jadi mengakibatkan aku tuh dimana ekspektasiku tuh kada sesuai, jadi langsung down kayak itu nah. Jadi lebih kayak apa ya lagi, jangan kelakuan juga dikurangi. Ingin disampaikan di masa depan, ingin mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai. Soalnya masalah tantangan itu dari masalah pelajaran yang tidak disukai lah. Jadi pelajaran yang kada disukai itu sangat tantangan banget untuk ulun pribadi. Tantangan saat sekolah nih Payu, pertama bisa pelajaran tuh udah paham tapi supan han betakun. Jadi dia bendamai dalam mati gitu nah. Apa yang ada paham, ada ditakunakan cuman supan. Tangan di sekolah tentunya pelajaran yang kurang diminati dan ya mungkin itu saja. Ada juga tantangan untuk pergi ke sekolah adalah
ketika sudah rapi berpakaian dan tiba-tiba panggilan alam yang harus terpaksa membuka kembali pakaian yang sudah rapi. Kalau dari segi pelajaran sih tidak ada tantangan yang terlalu berat ya. Mungkin tantangan terberatnya waktu pas masih daring atau waktu masih pandemi. Asa kada ada merasa tantangan pang, cuman kayak dijalani aja gitu, nah dinikmati aja di santai aja. Tantangan terbesar adalah diri saya sendiri, yaitu rasa malas mengerjakan PR. PR-nya kebanyakan Bang ya. Tantangan saya adalah ketika terjadi pada diri saya sendiri, ya, seperti rumah saya kebanjiran. Nah inilah contohnya. Saya tidak bisa pakai sepatu karena halaman saya banjir dan itu menyusahkan sekali. Tantangan di sekolah tuh banyak, apalagi masalah kayak pelajaran kimia, menghitung, pokoknya yang rumus-rumus tuh nah tantangan benar. Abis itu juga kita semalam tuh kalau sempat kena COVID-19 yang dimana kita tuh belajar daring, jadi pembelajarannya tuh kada kawa terlalu bener lah, jadi kada tapi paham juga. Pas tuh sekali turun kita tuh harus menyesuaikan diri juga belajar ulang. Mungkin pas memahami materi yang kada paham kayak itu nah. Kalau masalah mantan itu semoga kedepannya menjadi lebih baik, karena pertemuan itu ada yang namanya pertemuan dan juga ada namanya perpisahan. Jadi kada selamanya kita tuh bertemu dan kada selamanya kita tuh berpisah. Jadi ada saatnya kita bertemu, ada saatnya kita berpisah. Yang hendak kusampaikan untuk mantan atau crush, keduanya sih ada. Untuk keduanya tuh jangan lagi kita sifat tuh kayak bila penasaran beparak lawan seorang gitu, nah bila sudah ampi kayak membuang rasa kayak itu, nah jangan lagi lawan bebinian lain gitu, jangan lagi cukup lawan apa aja kayak itu. Nah Mantan atau crush, saya tidak punya mantan di sekolah di SMA sini. Kalau crush ada yang saya ingin sampaikan kepada crush adalah gapai cita-citamu, Yesus. Mungkin semoga menjadi lebih baik lagi dan tetaplah hidup. Nggak udah, bantu bebekin gue nggak udah. Yang lebih baik lagi, makin setia. Untuk mantan supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu, nah harus setia bila berpacaran tuh, jangan misalkan main-main atau kayak apa juga. Semoga Anda mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tetap bahagia jalani sendiri dan apapun yang terjadi tetaplah the smiling of General Soeharto. Kalau kurus kadada pang, kadada, apalagi di SMA nih kadada. Tapi kayaknya mun mantan tuh kadada pesan, soalnya alhamdulillah mantanku tuh baik-baik. Ada saikong yang kada baik, tapi ini semalam tuh kayak pilih menyelingkuhi aku, tapi ikam kayaknya pasti menyesal. Menyesal sudah. Lain ke aku. Kayak di bisi mantan Keras kurang. kadede juga. Wah, yang benar. Halal mod. Ya. Kalau yang masalah mantan sedikit aja deh cuma. Jadi kalau yang masalah kisah tuh kayak boleh mengisahkan, kenapa dikisahkan sebujurnya. Jadi kita tuh SMA tuh sekedar berembian aja dulu. Jadi belum saatnya ada yang serius-serius gitu. Kisah cinta di SMA rumit. Pertama lah. Ya, rumus MTK, fisika, kimia, ekonomi. Maaf. Kisah cinta di SMA sangat rumit. Pertama lah, hendak lawan kakak kelas kayak toh. Itu bukannya anda juga bang, tapi dari sekolah sanawiyah sudah lan inya pas jadi ke SMA jadi mantan lo. Habis itu ada harapan gitu, nah kawak aku balikan gitu. Tapi nah kan harapan kan gak sesuai ekspektasi. Lawan ada juga lawan kawan kita nah kayak apa Yuli, tapi itu lain. lain Tio maafkan kami. Oh iya. Lawan kawan yang sekelas tuh daring bang sebelum tuh, jadi gak tapi mengenal banyak kayak itu. Soalnya harap dia saya bully juga, kita bully kan kakak kelas.
Kisah cinta saya sangat amat tragis, tembak tolak sampai berujung 5 kali. Terima kasih untuk Terima kasih untuk aku ngelek dah. 2,000 years later. Terima kasih untuk waktunya dan stay awake. Tidak ada yang terlalu spesial, semuanya berasa biasa saja. Sangat datar dan sangat bohong. Kisah cinta lumayan satpang. Soalnya kayak kan lawan inya tuh pacaran dari SMP. Jadi kayak pas ke SMA tuh masih pas ada putus balikan kayak putus nyambung kayak tuh. Jadinya yang terakhir tuh karena ada masalah pas tuh inya kayak pilih jadinya berakhir lagi. Pas tuh jadinya masing-masing cuman wah ini kayak masih bakawan aja gitu. Soalnya kayak lawan keluarganya masih baik juga gitu. Jadi kayak kada papai lagi. Masih nukaniyo jadi rumahnya. Ya saya tidak punya karena prestasi nomor 1 ya. Lika-liku kadang besi simpangan itu aja sih. Kada dapang kisah cinta, tapi ada kisah ini tuh semalam tuh sangkatan kami ini sangkatan, bukannya mengcross bang tapi lebih ke mengagumi, soalnya ini tuh kayak lumayan pintar kayak itu, nah berprestasi pintar. Jadi aku tuh jadi misalnya kagum lawan orang tuh yang lebih di atas aku, jadi memotivasi aku supaya jadi sejajar lawan inya, misalnya inya pintar, jadi aku tuh belajar supaya sama lawan inya pintar kayak itu. Nah jadi masalahnya semalam tuh aku tuh kagum, jadi inya tuh basi mantan inya tuh kayaknya kayak lah salah paham, kiranya kami tuh ada dekat atau pacaran, padahal kada. Sedangkan aku aja menganggapnya kawan kayak itu. Nah jadi inya tuh semalam tuh sarik, mungkin inya mantannya tuh masih sayang lawan si inya tuh, jadi kayak kami tuh di epek-epek kayak yang namanya orang sayang tuh lah. Nah terus tuh jadinya semalam tuh menchat aku, jadi menjelaskan aja padahal ada hubungan apa-apa. Pas tuh yang ingat tuh balikan pulang lawan mantannya tuh. Pas tuh putus tahu wah ini inya sama-sama jomblo kayaknya. Ada kisah cinta juga nah.